Terima kasih telah bergabung di kanal kami. Hari ini, kita akan membahas topik yang penuh misteri sekaligus tragis. Pembunuhan dan percobaan pembunuhan terhadap Presiden-Presiden Amerika Serikat. Peristiwa yang telah berperan penting dalam membentuk sejarah Amerika. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Mari kita mulai dengan mengingat sebuah peristiwa pada bulan Juni 2016. Ketika itu, Donald Trump masih menjadi calon presiden dan sedang berkampanye di Las Vegas. Seorang warga negara Inggris bernama Michael Stephen Sanford mencoba merebut senjata dari seorang polisi dengan tujuan untuk menembak Trump. Sanford mendekati petugas tersebut dengan berpura-pura meminta tanda tangan, tetapi tiba-tiba ia mencoba mengambil senjata. Beruntung, petugas keamanan segera menangkap Sanford dan acara kampanye tersebut berjalan tanpa insiden besar. Sanford kemudian mengakui bahwa dia telah merencanakan pembunuhan ini selama setahun penuh dan datang ke Las Vegas khusus untuk melaksanakan niatnya. Lanjut ke bulan Juli 2024, ketika Donald Trump kembali berkampanye. Dalam sebuah aksi penembakan yang mengejutkan di salah satu kampanye Trump, Thomas Matthew Crooks, seorang pemuda berusia 20 tahun dari Pennsylvania, menembakkan peluru yang mengenai telinga Trump. Serangan ini mengakibatkan kematian satu warga sipil, sementara dua lainnya terluka parah. Crooks langsung dilumpuhkan oleh petugas keamanan. Tetapi, ini menjadi kali pertama dalam lebih dari 40 tahun seorang mantan presiden AS terluka dalam kampanye politik. Belum lama ini, pada September tahun ini, terjadi lagi insiden serius di Trump International Golf di Florida. Seorang tersangka ditemukan membawa senapan AK-47 hanya beberapa ratus meter dari mantan Presiden Donald Trump. FBI mengklasifikasikan ini sebagai percobaan pembunuhan kedua terhadap Trump dalam beberapa bulan terakhir, setelah serangan yang gagal di Pennsylvania pada bulan Juli. Untungnya, Secret Service Amerika Serikat berhasil mendeteksi dan menghentikan penyerang sebelum rencananya berhasil dilaksanakan. Meskipun tersangka melarikan diri, dia cepat ditangkap setelah seorang saksi melaporkan kendaraan yang digunakan untuk kabur. Sekarang, kita tidak bisa melupakan nyaris terjadinya pembunuhan Presiden Abraham Lincoln pada musim panas 1964. Di tengah Perang Saudara Amerika yang sedang berlangsung, Lincoln menghadapi banyak ancaman. Suatu hari di bulan Agustus, saat ia dalam perjalanan dari Washington DC ke Soldiers Home, sebuah peluru hampir saja membunuhnya ketika mengenai topinya. Beruntung, Lincoln tidak terluka dan menganggap insiden tersebut hanya sebagai kejadian kecil. Namun, takdir memang tidak bisa dihindari, karena pada 14 April 1865, John Wilkes Booth, seorang aktor terkenal dan simpatisan Konfederasi, menembaknya hingga tewas di Ford's Theater, Washington, D.C. Presiden lain yang menghadapi tragedi adalah James Abram Garfield. Pada 2 Juli 1881, dia ditembak oleh Charles Julius Guiteau, seorang pria dengan gangguan mental yang percaya bahwa dia pantas mendapatkan posisi di pemerintahan. Garfield menderita selama 79 hari sebelum akhirnya meninggal akibat infeksi parah yang disebabkan oleh penggunaan alat medis yang tidak steril. Selanjutnya, William McKinley menjadi presiden ke-25 yang tewas akibat pembunuhan pada 6 September 1901 saat menghadiri Pan American Exposition di Buffalo, New York. McKinley ditembak oleh seorang anarkis bernama Leon Czolgosz. Meskipun awalnya menunjukkan tanda-tanda pemulihan, 8 hari kemudian McKinley meninggal karena infeksi serius. Satu dari pembunuhan presiden yang paling dikenal adalah John F. Kennedy pada 22 November tahun 1963. Kennedy ditembak saat sedang melakukan parade di Dealey Plaza, Dallas, Texas. Lee Harvey Oswald ditangkap dan dituduh sebagai pelakunya. Meskipun hingga hari ini masih banyak teori konspirasi yang berkembang tentang peristiwa tersebut. Presiden Ronald Reagan juga nyaris menjadi korban pembunuhan pada 30 Maret 1981 ketika John Hinckley Jr., seorang pria dengan gangguan mental, menembaknya. Beruntung, Reagan pulih dengan cepat setelah 12 hari dirawat di rumah sakit. Beberapa presiden lain, seperti Andrew Jackson, Theodore Roosevelt,
dan Franklin D. Roosevelt juga menjadi target percobaan pembunuhan, tetapi berhasil selamat. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan bahwa kehidupan para pemimpin nasional penuh dengan bahaya, dan mereka tidak pernah benar-benar aman. Peristiwa-peristiwa ini mengingatkan kita bahwa sejarah Amerika tidak hanya ditulis oleh kemenangan politik, tetapi juga oleh upaya tak kenal lelah untuk melindungi nyawa para presiden. Pembunuhan dan percobaan pembunuhan ini mengingatkan kita betapa rapuhnya kekuasaan dan kehidupan itu sendiri. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus mendapatkan update dari kami. Jika kalian punya ide untuk video selanjutnya, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.